Masih di segmen Tanya Jawab COVID-19, kita masih tersambung dengan Dr. Yeni Santoso, dokter spesialis anak dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar Corona COVID-19. Dan ada dua penelpon yang sudah menghubungi kami, Dr. Yeni. Kita langsung jawab saja, Dok ya. Yang pertama ini dari Ibu Sinta di Depok. Selamat pagi, Bu Sinta. Selamat pagi. Pagi, Bu Sinta. Silakan pertanyaannya untuk Dr. Yeni. Oke, selamat pagi dok. Selamat Begini dok, pagi. ya sebentar lagi kan saya lihat pengumuman kalau sekolah kan akan mulai dibuka lagi. Saya ingin bertanya bagaimana mencegah anak tertular COVID-19 setelah pandemi ini berakhir. Karena kan kalau social distancing mungkin sulit ya di antara anak-anak ya. Apa kira-kira yang langkah-langkah apa yang bisa Langkah-langkahnya, oke. Ya. Itu saja, Bu Sinta? Ya, itu aja. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Sinta di Depok. Kita terima dulu telepon kedua dari Bu Mega di Jakarta. Selamat pagi Bu Mega. Pagi, Pagi Bu Mega, silakan Bu Mega pertanyaan Anda. baik. Dok, iya, dok mau tanya, ini saya kan punya bayi ya, masih perlu imunisasi. Kalau untuk imunisasi itu gimana ya dok ya? Soalnya kan sekarang nggak disarankan ke rumah sakit ya. Jadi untuk imunisasinya gimana dok? Terus terus dari gitu kita kan udah lama nih di rumah, jadi anak-anak nggak boleh diajak keluar. Nah kalau seumpama diajak keluar itu kira-kira gimana dok? Boleh nggak? Cukup aman nggak kalau seumpama ya diajak hanya untuk sekedar keluar jalan gitu? Jalan seputar rumah begitu? Misalnya jalan belanja gitu. Oh, ke Soalnya kan supermarket juga atau anak-anak udah mulai rewel ya kan di rumah terus gitu. Oke, baik. Bagaimana langkah-langkah biar aman gitu, kalaupun atau juga apakah disarankan begitu ya? Oke, baik, terima kasih Bu Mega di Jakarta tadi terputus. Oke, Dokter ini kita langsung saja jawab kedua penelpon tadi. Yang pertama Ibu Sinta mengenai bagaimana kalau sekolah sudah dimulai lagi mencegah agar anak tidak sampai tertular, mengingat ini sudah akan ada interaksi dengan anak-anak lainnya. Silakan dok. Ya, terima kasih Bu Sinta atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi sebenarnya kita juga belum tahu kapan sekolah ini akan dibuka karena tentunya pemerintah akan memiliki kebijakan untuk ini dengan melihat nanti tren penularan COVID dan sebagainya. Yang perlu kita ingat adalah angka kejadian COVID-19 ini pada anak itu sangat kecil. Data di Cina, di Tiongkok menyebutkan kurang lebih 2,4% dari anak yang positif COVID-19. Tapi yang harus kita khawatirkan adalah ternyata anak-anak ini bisa menjadi carrier. Justru dia tanpa bergejala, tapi dia bisa menularkan ke orang lain. Untuk mencegah, tetap saja seharusnya kita tetap mematuhi anjuran-anjuran yang selama ini sudah dilakukan. Tentunya nanti saya kurang tahu nanti misalnya di sekolah punya kebijakan seperti apa, karena kalau kita lihat di beberapa media sosial, di Tiongkok mereka akhirnya membatasi jarak antar kursi antar siswa misalnya seperti itu. Di jam makan mereka makan secara bergantian. Nah itu nanti mungkin adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah untuk mencegah kembalinya atau penularan dari COVID antar anak-anak antar siswa sendiri seperti itu. Oke, jadi akan butuh langkah-langkah dari sekolah sendiri juga ya untuk ya mungkin dari pemerintah juga akan memberikan anjuran-anjuran dan kemudian dari pihak sekolah juga pasti mereka juga punya kebijakan tertentu karena semuanya saya percaya setelah ini semuanya pasti akan berubah ya. Jadi praktik-praktik segala sesuatu pasti akan berubah dan kita harus juga mulai memikirkan jangan sampai pandemi ini juga akan berulang kembali atau ada second wave dari infeksi COVID-19 ini. Ya, yang pasti pola hidup sehat yang saat ini dijalankan selama pandemi jangan sampai berubah juga, kita tetap jalankan begitu ya, dok ya. Oke, kita jawab penelpon kedua mengenai keraguan untuk membawa anak ke rumah sakit untuk imunisasi karena di tengah masa pandemi dan apa sarannya apakah boleh membawa anak-anak keluar mengingat anak-anak ini juga sudah berminggu-minggu di rumah. Silakan dok. Ya, saya tahu. Terima kasih Bu Mega. Pertanyaannya sangat menarik dan ini memang menjadi pertanyaan trending topik dari ibu-ibu di era pandemik ini. Jadi mengenai imunisasi bagaimana? Kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tetap menyarankan imunisasi untuk tetap dijalankan
tetap dikerjakan, terutama untuk anak-anak di usia kurang dari 18 bulan. Seperti kita ketahui bahwa imunisasi ini mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti misalnya tuberkulosis, difteri, campak, dan ini masih menjadi masalah di negara kita. Jadi, anjurannya adalah untuk anak-anak di bawah usia 18 bulan, imunisasi harus tetap dikerjakan. Kalaupun seandainya di daerah kita tidak memungkinkan untuk kita pergi ke rumah sakit, misalnya karena daerahnya sangat endemis, yang dianjurkan adalah boleh menunda maksimal 1 bulan. Dan yang saya ketahui bahwa saat ini hampir di semua rumah sakit mereka sudah memiliki kebijakan untuk imunisasi ini. Jadi yang pertama adalah pemisahan ruangan. Sekarang kebanyakan rumah sakit mereka akan memisahkan pasien-pasien atau anak-anak sehat dari anak yang sakit. Jadi akan ada ruangan tersendiri untuk imunisasi. Yang kedua, mereka akan membuat jadwal khusus untuk imunisasi. Jadi akan ada jadwal, jadi dipisah antara anak yang akan imunisasi dengan anak yang sedang berobat. Dan ini adalah upaya-upaya untuk kita mendapatkan keuntungan dari keduanya. Maksudnya anak juga tidak tertular, tidak berisiko untuk tertular COVID, tapi imunisasi tetap bisa dikerjakan. Seperti itu. Mungkin Ibu Mega bisa menanyakan ke rumah sakit atau ke dokter spesialis anak yang biasa tempat anaknya berobat, apakah ada jadwal khusus atau ada pengaturan ruangan, seperti itu. Oke, jadi harus mencoba berkoordinasi dengan rumah sakitnya juga atau dokternya begitu ya. Ya, Tentang yang betul. kedua tadi Dok, apakah boleh membawa anak keluar? Ya, saya paham sekali ini dengan anak-anak sekarang udah mulai bete juga ya di rumah gitu. Dan kita juga harus melakukan aktivitas. Anak-anak ini juga harus banyak bergerak ya, Mas Timothy, dengan mereka harus melatih motoriknya, stimulasi dari mereka. Tapi tentunya semuanya kita harus melihat risk dan benefitnya. Bahwa saat ini di era pandemi seperti ini, dengan hampir semua daerah sekarang sudah menjadi epicentrum, memang sangat disarankan untuk tidak mengajak anak-anak untuk keluar dari rumah, terutama untuk berbelanja, bepergian ke tempat kerumunan. Yang bisa kita kerjakan adalah kita melakukan aktivitas di rumah. Jadi entah anak-anak diajak mungkin bersepeda keliling di sekolah, di rumah, di sekeliling rumah, itu mungkin masih bisa dikerjakan, tapi tentunya dengan menggunakan masker. Nah, bicara mengenai masker, kita juga harus hati-hati dengan anak yang usia di bawah 2 tahun. Karena tidak dianjurkan untuk menggunakan masker pada anak-anak di bawah usia 2 tahun. Seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan untuk anak di bawah 2 tahun? Kalau memang sama sekali tidak keluar rumah kah atau bagaimana? Iya, sebetulnya dianjurkannya seperti itu. Tetap di rumah ya, karena tidak agak sulit juga ya untuk memakaikan masker pada anak, terutama di bawah usia 2 tahun ya Dok? Iya, dan dikatakan bahwa anaknya berisiko untuk mengalami gangguan napas karena saluran pernapasan mereka masih sangat kecil. Oke, itu informasi tidak disarankan untuk penggunaan masker bagi anak di bawah 2 tahun. Dr. Yeni, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini dan menjawab sejumlah pertanyaan seputar corona COVID-19, terutama dalam kaitannya dengan anak. Dr. Yeni Santoso, dokter spesialis anak di RSPAD Gatot Subroto. Terima kasih banyak atas waktunya pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi.